tanggapan-tanggapan anak pun akan beda banget. Itu karena smooth, dia tuh nyentuh ke hatinya langsung, ya, ke nuraninya. Gitu. Iya. Ya, ya itu saya hanya ini tolong waspadai itu, hati-hati. Ya. Ada yang lain? Ada pertanyaan lagi Kang dari Mbak Titin. Sebentar. Kalau sudah pada tingkat alfa berarti nggak ada pertanyaan andai-andai membayangkan, intinya jangan menilai, begitukah Kang Dani? Ya, kalaupun menilai pun biarkan diri sejati Anda yang menilai. Ingat ya bahwa diri sejati kita yang tadi itu, ya, saya mau bilang ada bedanya ketika Anda melihat, ya, ketika Anda melihat sesuatu dengan pikiran dan diri sejati. Kalau pikiran itu pasti ada dualitas melihatnya, benar salah, baik buruk, ya, jelek, bagus, gitu aja. Itu pikiran, karena kan konsep-konsep informasi itu kan dituangkan, dimasukkan dan diintervensi melalui pikiran, betul? Ya, oke. Tapi kalau caranya diri sejati itu apa adanya, nggak ada itu, ya. Jadi kalau jatuh misalnya anak, nggak ada kasihan, maaf. Bingung ya. Jadi kalau anak jatuh nggak kasihan, karena kasihan itu konsep. Ya, jadi ketika jatuh diri sejati, ya dia sedang jatuh, ya udah kita angkat, kita obatin, that's it, gitu doang. Dan melihat keadaan semuanya, misalnya perpolitikan lah gitu, kalau kemarin perpolitikan juga itu melihat ya memang begitu adanya aja, bukan benar salah gitu ya, bukan. Bisa dibedakan cara mandang mana pikiran, mana diri sejati. Ini juga perlu dilatih, ya. Jadi Anda menyadari nanti, pokoknya indikatornya kalau pandangan pikiran itu Anda akan kejebak dengan dualitas, dan dualitas ini akan mempengaruhi emosi, karena kalau baik Anda bakal senang, kalau pikiran menganggap buruk, emosinya jadi sedih misalnya, atau jadi khawatir. Ya, gitu. Ya, diri sejati melampaui dualitas. Kenapa? Karena diri sejati bukan pikiran. Karena dualitas itu ada di pikiran. Meskipun secara kehidupan memang ada polaritas. Ya, kan ada siang malam. Jadi kalau boleh saya katakan begini nih. Aku adalah siang dan malam. Aku adalah laki-laki dan perempuan. Aku adalah positif dan negatif. Aku adalah baik dan buruk. Aku adalah benar dan salah. Bisa dipahami bahwa benar salah, baik buruk, malam dan siang itu adalah keadaan. Tapi bahwa Anda keduanya itu. Jadi tidak terpisahkan. Karena diri Anda ada di dua-duanya. Ya, moga-moga bisa memahami.
So, kalau sudah ada di diri sejati, cara pandang diri sejati, ya, Anda memang akhirnya tidak menjadi victim di kehidupan ini, tapi sebagai playernya, ya, sebagai pemainnya. Bagaimana, ya, seharusnya saya bertindak misalnya, lebih ke situ. Dan masih luas lagi terhadap lingkungan, terhadap kesehatan, itu tuh menyatu, ya. Dan kalau sudah ada di titik itu, Anda bisa dipastikan Anda tuh sehat dan sejahtera. Ya, bisa dipastikan kalau sudah di titik itu Anda sehat dan sejahtera. Ya, sejahtera itu bukan kaya raya, ya. Sejahtera itu lega, lapang, dan cukup. Kan ada juga yang kaya tapi nggak cukup, ya, masih gundah. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada tanggapan aja paling Kang dari Mbak Fitri. Apa tuh? Sesi malam ini tiba-tiba membuat saya menyadari satu hal sangat penting dalam diri saya. Menukis Kang. Oke, good. Ya, 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 memang hukum semesta memang ada dualitas, ya, karena terciptanya dari kutub yang berbeda, kan, pecah, gitu ya. Saya bilang tadi pagi kan bahwa penciptaan semesta itu kan suatu kekeosan yang direncanakan, ketidakteraturan yang diatur, ketidakseimbangan yang diseimbangkan. Ya. Bayangkan kalau sudah aman-aman saja, sudah teratur, terus apa kerja kita, ya? Gitu. Ya memang sengaja, ya, buat mengalami semuanya. Oke, kita sesi terakhir. Oke, janjinya ini kan, ya. pendahuluannya lama banget. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, Oke, jadi akhirnya kita memahami, ya, bahwa gelisah, khawatir, sedih, takut itu karena apa? Biasanya, triggernya apa sih ketika Anda gelisah, khawatir, sedih, takut? Karena pikiran dan Karena pikirannya. Pikiran seperti apa yang membuat gelisah, khawatir, sedih, takut? Insecure, ya. Ya, bisa insecure, gitu ya, merasa nggak aman. Apalagi? Oke, salah satu contohnya itu aja, ya. Jadi ketika kita merasa tidak aman, ya, kita ada pikiran nih masuk, dan akhirnya kita punya emosi, ya juga ya, kalau kejadian begitu gimana ya, kan gitu ya. Terus ada perasaan khawatir, kan. So, perasaan khawatir, gelisah, sedih, takut itu adalah sistem sebenarnya. Dia tuh sistem energi untuk pengingat agar ego. Jadi ego itu kan sedang tidak mau itu. Tidak mau yang dipikirkan yang tadi. Tidak mau misalnya hal yang menurut Anda buruk. Ego itu sedang tertrigger penghargaannya. Anda sedang tidak dimengerti, misalnya. Anda sedang tidak dibantu. Anda sedang tidak dipahami, misalnya. Oke? Ego tuh. Muncullah rasa-rasa itu. Rasa gelisah, khawatir, sedih, takut, kan. Betul, ya? So, kalau begitu,
itu muncul supaya mengingatkan, hey ego, berdamai dengan itu. Kamu nggak usah menolak itu. Bisa dipahami ya? Itu muncul supaya mengasih tahu sama ego, ya, mengingatkan ego untuk berdamai dengan itu. Kamu nggak usah lari, nggak usah menyangkal, ya, nggak usah menolak. Ya sudah, ya. Kalaupun memang saya tidak dihargai, meskipun saya tidak diakui, ini egonya saya nih gitu kan. Ya, saya menerima semuanya. Dan kembali berserah diri, ya sudah, saya berserah diri sepenuhnya kepada pemilik hidup. Bisa dipahami ya? Jadi saya tadi panjang lebar banget supaya paham dulu ya ini tentang ini. Karena menjelaskan ini tuh nggak gampang sebenarnya ya. Oke, jadi ketika itu muncul nggak usah disalah-salahin. Kok saya gelisah sih? Kenapa saya khawatir sih? Gitu kan? Anda menolak rasa itu nggak perlu. Itu sesuatu yang alami kok. Itu sebagai sistem energi yang alami. So, kalau begitu ketika itu muncul, Anda hanya perlu menyadari lagi, balik lagi, Anda perlu menyadari lagi bahwa ego saya sedang ke-trigger. Oh iya, ngakui aja, oh iya saya sedang marah nih, atau saya kesel, saya lagi insecure nih. Ya, dengan menyadari itu saja sudah 50%-nya tuh, Anda sudah healing. Sisanya lagi, ya, oke, damaikan, oke, saya berdamai dengan itu semua, dan saya kembalikan dan berserah diri sepenuhnya kepada sang pemilik hidup ini. Bisa? Bisa ya? Atau mau praktek? Ada pertanyaan nggak? Mbak Diana, ada? Enggak, kayaknya ya kita harus menerima sih, emang benar. Pas kita menerima, Ya. ininya udah apa? Gejolaknya itu udah berkurang. Oke. Udah bisa paham ya? Oke. Ini menarik juga nih, ketika saya menjelaskan ini, Mbak Diana matanya berkaca-kaca. Apa yang disadari di sini, Mbak Diana? Hah? Gak ada suaranya. Sorry, emang apa ya? Ya, memang namanya orang kan biasanya kadang-kadang emang bener kan kemarahan atau apa, emang bener sih. Semua sih rasain sih. Itu semua emang bener, itu masalah ego aja sih. Oke, jadi nanti kalau ini Apa muncul, enggak gitu loh. oke, jadi ini kalau muncul, teman-teman juga kalau muncul, bisa oke, Anda rasain aja. Ya, amati aja. Ketika gelisah, Anda amati aja. Nggak usah ditolak, amati aja terus. Move in ke dalam sampai ketemu. Ya, saya punya ego apa tentang hal ini. Habis itu damaikan. Oke? Yang kedua, nah, terus habis itu berdamai dan menerima berserah ya. Jadi terima emosinya, ya, terima emosinya, rasanya, berikut visualisasi apa yang digelisahkan, apa yang dikhawatirkan, apa yang disedihkan, ya, apa yang ditakutkan. Jadi kan ketika gelisah tuh Anda menyadari bahwa ini sedang gelisah misalnya, ya, atau yang dikhawatirkan, oke, Anda lakukan jeda waktu, ya, atau jeda momen, terus visualisasikan apa yang kira-kira muncul di dalam pikiran Anda. Ya, apakah sosok, orang, atau kejadian, atau sikap perilaku-perilaku orang lain kepada diri Anda. Ya, lihat itu. Ya. Nah, sang diri sejati mengamati ego sedang belajar.
tuh kata diri sejati tuh, kamu tuh itu tuh, kamu tertrigger dengan ini. Siapa yang nunjuk tadi? Diri sejati ya. Oke. Tuh, kamu kan jadi gitu tuh, jadi gelisah. Oke. Sekarang tuh lihat tuh. Apa pembelajarannya di situ? Oke, kamu suka berserah diri sepenuhnya ya. Gitu ya. Jadi diri sejati itu suka juga kalau bahasa spiritualnya suka dibilang guru sejati karena memberitahu juga. Ya. Jadi dia seorang coach ya. Guru sejati juga seorang coach itu gimana kalau begitu tuh. Kalau tindakan kamu seperti ini apa untungnya gitu. Ya. Kalau di bahasa pewayangan itu Krishnanya. Ya, sedang memberikan pengajaran kepada para Pandawa atau Kurawa atau pikiran positif atau negatif ya. Itu kan simbol Pandawa Kurawa gitu. Ya, Krishna ngasih tahu itu. Kalau digambarkan pewayangan atau Mahabharata gitu ya. Nah, udah ada visualisasi terus akhirnya kemudian tundukkan egonya. Oke, ego tunduk, nggak usah bereaksi ya, dan berserah penuhnya. Setelah itu, ya, Anda punya keyakinan bahwa kan tadi ya, bahwa roller coaster itu kan sebenarnya sudah dibuat dengan sedemikian rupa sehingga ya yakin semuanya baik-baik aja kan. Mau dinukikin gitu, mau naik turun segala macam, jukir balikin kan semuanya baik-baik aja kan oleh sang Maha Pencipta itu. Sudah bakal aman lah. Hanya pikiran di sini bilang, nanti gimana ya kalau saya jatuh, gimana kalau saya dan lain sebagainya, gitu kan ya. Jadi penting banget Anda punya keyakinan ini. Bahwa yakin semua baik-baik aja, ya. So kalau sudah muncul itu, ya, Anda menyerahkan hidup dan ikuti dorongan dalam diri, ya. Dan Anda hadapi saja, jalani, hayati, dan nikmati semua pengalaman ya dan pembelajaran perjalanan hidupnya. Ya, Anda sedang mengalami apa nih saat ini? Anda nikmatin aja. Ini kan Anda sedang mengalami skenarionya juga. Ya. Hayati, ya jalani, nggak usah banyak protes gitu ya. Jalani itu gitu ya. Dan semuanya ada pembelajarannya. Nah, disitulah Anda sudah bersikap tunduk di situ. Dan di situ Anda sudah menjadi pribadi yang berserah diri. Oke? Cukup ya? Meditasinya kan tadi udah di dua yang tadi. Masih kurang. Udah cukup. Mungkin ada pertanyaan sebelum itu. Ada pertanyaan bagus di chat itu, Kang. Oh, gimana? Apa tuh? Oh, cicinya udah hilang ya? Habis kuota kali ya. Yang mana nih, Kang? Freddy Lesmana. Kang mau tanya, biasanya perempuan suka mengalami perubahan hormon. Dan meskipun sadar diri moodnya kacau, kadang rasa nyaman itu susah diraih. Kesannya dinyaman-nyamanin. Mohonnya penjelasannya, Kang. Oke. Mengenai ini pernah saya bahas waktu itu ya. Bahwa memang bahwa perempuan itu ada perubahan hormon. Ya. Tapi bahwa itu mempengaruhi emosi, bagi saya itu hoax. Bagi saya. Ya, bahwa perubahan, ya. Jadi maksud saya gini, itu informasi yang bisa jadi itu ribuan tahun tuh, ya. Yang mau menjadi belief system buat semua perempuan tuh. Ya. Tapi selama kita sadar bahwa
bahwa emosi itu ya adalah bukan kita yang mengendalikan emosi dan kita mengendalikan tubuh, itu semuanya bisa terkendali. Maksud saya, jangan sampai ketika Anda sedang terhacking dengan informasi itu, jadinya ketika Anda tidak mood, ya, itu jadi sebuah pembenaran. Hati-hati, ya. Ya, mohon maaf, saya soalnya langsung praktek ke istri saya sih soalnya. Istri saya ketika lagi hamil, lagi head gitu ya, biasa aja tuh, gitu ya. Jadi kalau sudah alfa ya kendalikan semuanya, karena kan Anda bukan tubuh Anda bukan emosi, Anda bukan pikiran. Jadi ketika Anda masuk informasi itu di pikiran Anda dan Anda meyakininya, Anda bakal seperti itu. Gitu. Mungkin ada perempuan agak protes, tapi kan kenyataannya ada. Ya memang ada ketika Anda mempercayainya. Balik lagi ya. Jadi tergantung. Karena itu termasuk belief system kan, Kang. Turun-temurun udah kodratnya perempuan pasti ada fluktuasi. Udah bilang begitu juga. Ya. Tapi kan kalau TSK kan kenal ya istri saya ya. Banget. Kayak gimana tuh istri saya? Wah, saya tuh salut banget lah sama TND itu karena TND itu salah satu guru saya di bidang emosional. Salah seorang perempuan dengan hektiknya anak-anak, pekerjaan rumah tangga, TND itu tetap stabil. Ya anak 6 gitu ya. Anaknya 6 gitu kan. Anaknya 6, belum kondisi rumah tangga, belum ini, belum itu. Masih bisa ngerjain ini, masih bisa ngerjain itu, dan selalu happy. Itu loh, emosionalnya Teh Indri tuh keren banget deh. Ya, guru emosional saya tuh Teh Indri. Ya, jadi jangankan itulah, jangankan yang tadi yang tentang head ya, bahwa ini kan ada juga yang punya belief system kalau punya anak banyak tuh ribet. Ya kan kenyataannya ada katanya gitu kan. Kan kenyataannya memang ribet kan gitu kan, ngurus ini, ngurus itu, pusing gitu kan. Ya buktinya saya anak 6 biasa aja. Ya, hati-hati dengan isi pikiran informasi yang ada di pikiran Anda. Gitu. Jadi hati-hati ya. Ini yang perlu tetap eling lan waspodo ya, apa yang ada di isi pikiran Anda. Ya, jadi ketika Anda sudah memahami, Anda tadi kalau Mbak Lisa tuh ada yang ngedap tuh yang mau mempengaruhi pikiran Anda itu kan, ketika Anda eling tahu ini nggak penting, ini akan mempengaruhi emosi saya, ini membuat saya jadi begini ya, misalnya gitu. Jadi Anda akhirnya bisa mengatur informasi apa aja yang bisa masuk ke wilayah zona pikiran Anda, ke emosi Anda. Anda yang mengendalikan, ya, bukan lingkungan. Oke, gitu. Bagi saya juga hari ini sangat istimewa karena saya nunggu momen ini tuh lumayan lama, ya, karena saya juga perlu banget mengalami dulu sehingga bisa mengajak juga, gitu. Ya, mudah-mudahan sebenarnya ini inti semua ajaran. Paling nanti diskusinya lebih ke pengalaman yang setelah ini, ya, apa saja sih dinamisnya ketika dalam mengalami di kehidupan, ya, di aktivitasnya lah gitu kan, apa aja. Jadi diingatkan lagi, jadi nanti saling sharing, ya, gitu. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, karena tanpa kehadirannya teman-teman juga saya juga tidak belajar juga. Oke, mohon maaf jika tidak ada yang berkenan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kang Jani, Pak Robert, Mbak Diana, Kang Amin. Habibie Berarti ya. semua. Nah, Terima kasih. Udah. Makasih Kak. nah, Iya.